Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membaca Al-Quran di surah yang terdapat tanda nun kecil, atau ada yang menyebutnya nun tanwin, ada juga yang menyebutnya nun iwad, ada juga yang menyebutnya nun wikoya. Lalu apa fungsi dari nun kecil ini? Kita akan praktek membaca dalam 4 surah. Yang pertama di surah Al-Humajah juz 30 di halaman 601, dan yang kedua di surah Al-Jumu'ah surah yang ke-62 di halaman 553 sampai 554, dan yang ketiga di surah Al-Hajj surah yang ke-22 di halaman 333, dan yang keempat di surah Al-Furqan surah yang ke-25 di halaman 360. Kita bahas sekaligus kita praktekkan di 4 surah ini. Yang pertama di surah Al-Humajah. Di surah Al-Humajah di ayat kedua ini terdapat tanda nun kecil, atau ada yang menyebutnya nun wikoyah, nun iwad, atau nun tanwin. Nun kecil ini jika kita membaca wasol, karena di sini ada tanda roksul ayat, lam alif di akhir ayat ini, kita bisa melanjutkan pada ayat berikutnya atau mewakofkan. Jika kita membaca wakaf, maka tak marbuto ini berfungsi sebagai ha lumazah, wailul likulli humazatil lumazah, lumazah. Lalu jika kita mewasolkan pada ayat yang pertama ini, kita baca terus atau dibaca wasol, maka kita sambung pada ayat yang kedua. Nah, di sini ayat yang kedua ada tanda nun wikoya atau nun iwat, nun tanwin ini, maka tak marbuto ini kita baca kasroh, bukan kasrotain atau bukan kasroh tanwin, tetapi cara membacanya lumazatinil. Nun wikoya ini sudah berfungsi sebagai huruf nun yang berharokat kasroh, nil ladhi, nil ladhi, lumazatinil ladhi, lumazatinil ladhi. Nah, itulah fungsi dari nun iwad atau nun wikoyah di sini jika kita membaca wasol atau terus. Coba kita praktekkan. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Itulah fungsi dari nun wikoya atau nun iwad. Berikutnya yang kedua kita praktekkan pada surah Al-Jumu'ah surah yang ke-62. Jika teman-teman menggunakan mushaf Al-Quran standar Indonesia, bisa dibuka halaman 553. Kita praktikkan. Jika teman-teman menggunakan mushaf Al-Quran standar Indonesia, bisa dibuka halaman 553 sampai 554. Tanda nun iwat ini ada di halaman 554. Di sini ada kata aulah wa fadhu. Nun wikoya atau nun iwat di sini kita kasih harokat kasroh, bunyinya nifa lah wa niu. Nah, di sini huruf waw yang berharokat fathah tanwin, fathatain ini sudah tidak berfungsi sebagai tanwin, maka kita baca fathah lah wa, bukan lahwan, tetapi lah wa niu. Nun kecil atau nun wikoya, nun iwat bertemu nun sukun ini kita samarkan bunyi nun sukun, karena di sini hukumnya ikhfa hakiki. Kita samarkan 3 harokat.
fadlu. Misalnya kita wakaf di sini. Berikutnya di surah Al-Hajj, surah yang ke-22. Jika teman-teman menggunakan mushaf Al-Quran Standar Indonesia, bisa dibuka halaman 333. Di sini ayat yang ke-11 ada tanda nun wikoya atau nun iwat 2 di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Pada saat kita mewakafkan di sini ada huruf yang disukun. Sebelum kita wakafkan di huruf fa ini, maka kita seperti mewakafkan 2 huruf yang disukun. Huruf fa ini tetap terbaca dengan melihatkan sifatnya. Di surah Al-Hajj ayat 11 ini kita langsung membahas pada pokok pembahasannya saja. Tanda nun kecil atau nun wikoyah di sini. Nun kecil bertemu po. Huruf po ini kolkola sugro karena mati asli di tengah kalimat, jangan lupa dipantulkan. Niu po, dan huruf po ini masuk pada huruf isti'la, huruf tebal, maka cara memantulkannya dengan sedikit memonyongkan bibir. Niu po, hampir seperti membunyikan huruf asli. Itulah bedanya kolkola huruf tebal dengan kolkola huruf yang lain. Ini huruf po, huruf tebal. Khairu niupo ma'an nabi. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi. Nun wikoyah. Cara membacanya dengan menyamarkan bunyi nun sukun, karena di sini bertemu dengan nun sukun. Nun sukun bertemu qaf, ikfa hakiki. Niuqo, qalaba ala wajhi. Ada huruf tak sukun. 2 kata di sini, bat, hufit. Huruf tak sukun memiliki sifat hamas dan syiddah. Maka pada saat disukun, sifat dari huruf tak tersebut harus terlihat. Bat hufit natunin qalaba ala wajhi. Lalu di sini ada huruf jim sukun yang mati asli di tengah kalimat, qalqalah sugro, jangan lupa dipantulkan. Wajhi. Niqo. Inilah nun wikoyah atau nun iwat atau nun tanwin pada surah Al-Hajj ayat 11. Dan yang terakhir di surah Al-Furqan. Di surah Al-Furqan ini surah yang ke-25. Jika teman-teman menggunakan mushaf Al-Quran Standar Indonesia, bisa dibuka halaman 360. Surah yang ke-25 ayat 4. Di sini ada tanda nun iwat atau nun nikoyah atau nun tanwin. Cara membacanya sama seperti yang lain. Karena ini bertemu fa, maka hanya niftara. Wa qala alladzina kafaru in hadza illa ifkun iftarah. Itulah sedikit pembahasan tentang nun wikoyah atau nun iwad atau nun tanwin. Kita terapkan di 4 surah tersebut. Sambil kita akhiri, kita tutup, kita baca bersama-sama di surah Al-Furqan ini ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru in hadza illa ifkun iftarah. Illa ifkun iftarah.
اشتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا صدق الله العظيم.